lembaga-lembaga survei di Indonesia yang memainkan peran ganda. Di satu sisi dia sebagai lembaga survei, tetapi di sisi lain dia sebagai konsultan politik. Peran ganda inilah yang kemudian menjadi bias antara apakah survei tersebut sebagai lembaga survei atau kemudian survei itu digunakan untuk penggiringan opini. Ini pertanyaan besar. Sah-sah saja pada saat ada satu lembaga yang mengasumsikan seperti itu. Tapi tidak pas kalau seandainya mereka mengatakan bahwa hasil riset atau hasil dari penelitian yang dilakukan oleh lembaga tersebut adalah satu-satunya kebenaran. Itu yang nggak boleh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di Trust Podcast, satu podcast yang membahas soal isu-isu terkini terkait dengan pemilu, politik, dan tentu saja persiapan menuju Pilpres 2024. Bersama saya dengan Michael Jackson, tuan rumah Trust Podcast. Saya hari ini akan membahas sesuatu yang berkaitan dengan hasil survei yang belakangan banyak dicurigai publik sebagai salah satu agenda untuk memenangkan salah satu calon. Tetapi apakah tudingan itu benar? Nah, hari ini saya kedatangan tamu istimewa. Pertama tentu Direktur Eksekutif Trust Indonesia, Mas Azari Ardinal. Selamat sore, Mas. Sore, semangat. Dan yang kedua, teman akrab, teman lama saya, Mas Arief Nurul Imam, analis politik Ipsos Public Affairs. Selamat sore, Mas. Sore, Mas. Sehat semua ya? Sehat. Nah, supaya nggak berlama-lama, saya langsung tembak Mas Arief dulu ini. Nah, terkait dengan ini belakangan kan hasil survei, saya sebut ya 3-4 lembaga lah ya. Itu menunjukkan perolehan suara yang cukup bagus di pasangan Prabowo Gibran. Levelnya rata-rata di range 40%. Tetapi oleh beberapa kalangan politik ini diasumsikan berlebihan, seolah-olah bisa menang satu putaran. Pertanyaan saya sederhana dulu ke Mas Arief. Mas Arief, kalau kita ngomong metodologi survei dan lain sebagainya, pasangan Prabowo Gibran ini kan baru ditetapkan 13 November. Nah, benar nggak sih secara secara politik atau secara akademis gitu menafsirkan bahwa memang sudah ada tren kenaikan elektabilitasnya Prabowo Gibran, sementara pada sisi yang lain penetapan baru dilakukan di tanggal 13 November. Silakan Mas komentarnya. Oke, terima kasih. Panas ya? Baru pertanyaan pertama langsung panas ini. Saya kira ini tahun politik sehingga data-data rilis hasil survei meskipun itu bersifat akademis bisa jadi ditafsir juga secara politis. Karena itu kalau kemudian pertanyaannya apakah ada tren Prabowo Gibran yang oleh beberapa lembaga survei dikatakan naik secara elektabilitas secara signifikan, tentu itu bisa dikonfirmasi pula dengan survei lainnya. Jadi opini kontra opini, survei by survei. Kita tidak tahu apakah itu kemudian memang secara signifikan naik, tetapi kalau survei saya sekitar 1 bulan lalu, Ipsos ya, Ipsos Public Affairs, antara Ganjar dan Prabowo Subianto selisihnya masih dalam koridor margin of error. Tetapi kalau kemudian survei yang digelar awal bulan ini oleh beberapa lembaga survei yang kemudian Prabowo Gibran melambung secara elektabilitas, kita juga tidak bisa membantah karena juga bisa jadi benar. Tetapi saya minimal akan saya lihat di survei saya Ipsos Public Affairs tanggal 29 November besok kita rilis. Sekarang lagi turun ke lapangan. Itu saya kira kalau untuk membaca survei. Jadi tidak perlu kemudian berlebihan. Oh ini settingan bayar, nggak begitu ya penafsirannya? Saya kira soal settingan atau enggak, data itu kan bersifat netral. Tetapi kemudian data itu di tengah demokrasi elektoral itu kemudian digunakan oleh kepentingan politik tertentu. Ketika datanya misalnya bagus, akan dipuji-puji. Ketika datanya jelek, kandidat akan dimaki-maki. Nah, ya. Karena itu tudingannya itu menjadi sangat kuat karena amplifikasi pemberitanya besar-besaran sekali. Kalau dalam komunikasi ada teori agenda setting itu. Sengaja diciptakan untuk menciptakan kesadaran informasi masyarakat tentang kayaknya akan menang ini satu putaran. Iya,
Kita ambil contoh soal survei ya. Kita kemarin Mas Anies itu di banyak lembaga survei elektabilitasnya rendah. Di survei saya kebetulan tinggi, naik signifikan, kemudian diberitakan secara masif. Terlepas kemudian itu didesain oleh tim sukses sana, kita nggak tahu. Tapi data saya secara objektif memang Anies lonjakan signifikan. Betul. Kalau kemudian dikapitalisasi oleh tim sukses Anies, apa yang salah? Tetapi ini fungsinya berbeda. Kalau kita fungsinya menyajikan data dan kemudian memang secara politis kalau data itu baik, tentu kita akan digunakan oleh yang berkepentingan. Kalau jeblok pasti kita dimaki-maki. Itu alamiahnya seperti itu. Kalau kemudian agenda setting, saya kira ketika misalnya Trust merilis survei tinggi salah satu kandidat tanpa diminta tim sukses yang surveinya tinggi, itu akan bekerja. Baik. Jadi kalau satu lagi sebelum saya pindah ke Bang Azhari, jadi memang kalau misalnya ada publik yang menganggap bahwa misalnya jangan-jangan ini lembaga survei yang tadi ya itu melakukan tugas ganda, jadi bukan hanya sekedar lembaga survei tapi juga menjadi konsultan politik. Ya memang ada yang rancu di Indonesia. Kalau kantor saya jelas lembaga riset, lembaga survei. Bukan konsultan politik. Ipsos Public Affairs, kita di 90 negara, rekam jejak kita jelas. Tetapi memang ada semacam kekhawatiran dan dugaan-dugaan terhadap lembaga-lembaga survei di Indonesia yang memainkan peran ganda. Di satu sisi dia sebagai lembaga survei, tetapi di sisi lain dia sebagai konsultan politik. Peran ganda inilah yang kemudian menjadi bias antara apakah survei tersebut sebagai lembaga survei atau kemudian survei itu digunakan untuk penggiringan opini. Ini pertanyaan besar. Sehingga harus kemudian publik muncul pertanyaan-pertanyaan atau kecurigaan, saya kira menjadi wajar juga ketika peran antara lembaga survei dan konsultan politik masih rancu, khususnya di Indonesia. Terkait itu kemarin hasil survei menempatkan Prabowo Gibran satu putaran, Anda melihatnya merangkap sebagai konsultan politik nggak? Itu tentu perlu observasi. Apakah kemudian terafiliasi atau menjadi konsultan politik kita nggak tahu. Iya, betul. Perlu dibuktikan ya, jangan sampai sekedar jadi fitnah ya. Iya. Baik, saya pindah ke Bang Azhari. Bang Azhari langsung tadi. Jadi Trust Indonesia ini konsultan politik kan lembaga survei. Itu perlu dijawab dulu tuh sebelum kita kemana-mana. Baik. Terima kasih Bang Megal, ini luar biasa diskusi kali ini sangat menantang. Yang jelas kami dari Trust Indonesia kita adalah lembaga riset dan sekaligus lembaga konsultan politik, itu jelas. Artinya pada saat kita berperan sebagai lembaga riset, maka kita harus menjaga otentifikasi dari hasil riset kita. Tentu begitu Mas? Saya dengan beliau ini udah lama juga. Oh iya, siap. Sama-sama juga pernah meneliti bersama-sama dan pernah juga terlibat dalam konsultasi politik bersama-sama. Sehingga pada saat lembaga riset atau lembaga survei ini beralih kepada lembaga konsultan politik, maka harus ada kode etik yang dijaga. Di negara manapun yang namanya konsultan politik, apakah dalam konteks lobby politik maupun dalam konteks penggalangan relawan atau apapun, itu akan selalu mengungkapkan jati diri dari kelembagaannya. Pada saat dia berada dalam satu kerjasama dengan klien manapun, klien politik dalam konteks elit maupun grassroots, maka dia harus mengungkapkan bahwa kami sedang bersama kelompok ini atau tokoh ini dalam rangka memenangkan pertarungan politik. Nah, pada saat itulah tidak ada bias lagi. Masyarakat bisa menilai, oh ini dia sedang bergerak untuk melakukan pemenangan politik. Bukan dalam konteks mengelabui opini publik. Nah, proses pengelabuan opini publik ini, itu yang jahat menurut saya. Yang kita harus hindari ya. Makanya, ya dalam konteks ini, saya juga ya mengajak diri kami dan mungkin teman-teman juga yang terlibat dalam proses ini untuk bisa lebih edukatif dan paling tidak jujur dalam mengungkapkan proses kerjasamanya mereka dengan
klien atau dengan kelompok-kelompok tertentu yang dalam hubungannya terkait dengan opini publik. Karena menurut saya ini penting sekali. Begitu Bang Michael. Nah, tadi yang terkait dengan hasil survei sejumlah lembaga yang menempatkan Prabowo Gibran ada di posisi paling unggul di sisi elektabilitas. Bisakah secara metodologi kita menjadi memang ada tren kenaikan? Karena memang saya ulangin lagi, kalau dulu seingat saya kan lembaga survei itu baru menggunakan model simulasi sebelum ada 13 itu. Oke. Menurut saya, kalau sebelum tanggal 13 survei itu dilakukan yang dalam bentuk simulasi, terus dijadikan sebagai bahan untuk memposisikan bahwa ada kenaikan atau ada tren kenaikan, maka menurut saya itu tidak pas. Kalau seandainya survei itu dilakukan setelah tanggal 13, mungkin itu bisa objektif. Kenapa? Kalau kita bicara tren kenaikan, tentu harus ada beberapa kali hasil survei yang dipotret. Capturingnya itu berkala, dan itu juga harus dilakukan setelah tanggal ditetapkannya paslon tersebut. Nah, saya ingin sedikit mengingatkan bahwa kalau seandainya kita memang memposisikan sebagai lembaga survei, lembaga riset, tentu kekuatan ilmiah itulah yang harus dikedepankan. Kekuatan ilmiah dari lembaga survei yang pertama itu adalah kita harus mau untuk mengungkapkan metodologinya seperti apa. Kemudian sebaran respondennya itu di mana-mana saja. Kemudian ya yang paling penting justru sebenarnya pertanyaan dari kuesionernya. Karena kan spesifikasi dari pertanyaan di kuesioner ini itu bisa saja dibelokkan untuk kepentingan politik. Iya, penggiringan opini. Penggiringan opini. Ya kalau tadi Bang Michael bilang bahwa ada teori agenda setting, ya itu salah satu teori agenda setting. Itu adalah salah satu agenda setting yang bisa dimanfaatkan untuk kepentingan politik apapun. Makanya perlu dipisahkan pada saat lembaga survei melakukan penelitian, maka itu harus disampaikan sebagai bentuk dari penelitian publik, bukan sebagai bentuk dari agitasi dan propaganda. Karena menurut saya ini justru akan merusak suasana demokrasi kita. Ya, saya perlu yang menanyakan itu karena memang sekarang ini seperti ada kekhawatiran berlebihan dari banyak pihak ya, termasuk aktor politik yang mengatakan ini kayaknya bakal satu putaran ini. Dan ini diperkuat dengan tadi. Sah-sah saja pada saat ada satu lembaga yang mengasumsikan seperti itu. Tapi tidak pas kalau seandainya mereka mengatakan bahwa hasil riset atau hasil dari penelitian yang dilakukan oleh lembaga tersebut adalah satu-satunya kebenaran. Itu yang nggak boleh. Yang harus dilakukan adalah mereka membuka seperti apa pola metodologi penelitian mereka, dan temuan-temuan yang mereka dapatkan itu bisa juga dikomentari oleh publik. Tidak justru menggiring publik untuk sampai pada satu titik opini yang diharapkan. Jadi menurut saya ini kita kembalikan saja kepada bagaimana lembaga riset itu bergerak. Ya, dia bergerak harus dengan metodologi ilmiah. Salah satu dasar dari metodologi ilmiah itu adalah kejujuran dalam melakukan hasil survei. Siap, mantap. Saya kembali ke Mas Arief dulu ini. Siap. Jadi kalau kita ngomong temuan Ipsos tadi ya, kan baru mau di launching di akhir bulan, di akhir bulan November ya. Iya, rilis. Nah, kalau sebelumnya, bagaimana melihat komposisi sebelum ada cawapres ya, Prabowo, Ganjar, sama Anies? Ini trennya memang masih bersaing ketat atau sudah ada perubahan? Ya, kalau kemudian kita 5 bulan ini melakukan survei, Anies Baswedan, Prabowo Subianto, dan Ganjar Pranowo, 3 tokoh itu yang selalu muncul dalam 3 besar, dan Prabowo Subianto dengan Ganjar Pranowo selalu berkejaran. Di survei saya misalnya di bulan Juni atau Juli Ganjar naik, Prabowo nomor kedua, sebaliknya di bulan berikutnya Prabowo naik, Ganjar turun. Selisihnya margin of Apa error. yang membuat ini pertarungan itu begitu sengit di antara kedua nama tadi? Saya kira bukan pertarungan, ini soal kepercayaan publik. Kenapa kepercayaan publik makin kadang besar kadang kecil? Saya kira soal kinerja dan tim kampanye, tim pencitraan dari masing-masing kandidat dalam menarik simpati dukungan publik. Itu yang saya kira kemudian masih kenapa elektabilitas naik turun. Kedua juga faktornya saya kira
belum jelas apakah mereka menjadi capres atau tidak. Misalnya kita tahu Mas Ganjar Pranowo sebelum diumumkan sebagai capres oleh PDIP, publik juga masih bertanya-tanya apakah Ganjar Pranowo akan maju dalam Pilpres di 2024 meskipun elektabilitasnya tinggi. Nah, dalam situasi politik semacam ini bisa jadi publik juga kemudian khawatir atau kemudian tidak begitu percaya apakah Ganjar akan maju. Bisa jadi faktor tentu akan banyak. Prabowo Subianto juga demikian pula, meskipun dia ketua umum partai, tetapi orang melihat Prabowo Subianto sudah maju 3 kali, sudah pemain lama ya. Pemain lama, bisa jadi nggak maju juga. Saya kira Itu dinamika elektabilitas itulah yang kemudian pemilih melihat dari kandidat tersebut. Oke. Tapi artinya kalau kita ngomong sekarang nih sedang ramai soal wacana satu putaran, secara konseptual atau secara analisis, menurut Ipsos mungkin satu putaran ini? Kalau yang berdasar data saya untuk hari ini saya kira masih belum. Kenapa? Kalau data survei saya ini paling di bulan lalu itu kan masih kisaran di 30 sekian ya. Saya tidak tahu. Ganjar. Iya, Ganjar maupun Prabowo selisihnya margin of error. Kalau kemudian di 29 November besok misalnya hasil survei saya kok Prabowo Subianto di atas 40, bisa jadi ada potensi. Ada potensi. Tetapi kalau saya hingga hari ini belum yakin untuk Pilpres satu putaran berdasar data yang saya miliki. Oke. Kalau kemudian tim kampanye, tim sukses satu putaran, dia tim kampanye. Wajar. Yang dibangun adalah optimisme dan meyakinkan publik. Kalau kita sebagai peneliti tentu basisnya adalah basis data. Dari data yang saya miliki, saya kira masih berat untuk 2 putaran. 1 putaran. Cawapres menjadi penentu nggak faktor 1 putaran? Saya pernah membuat rilis survei judulnya Cawapres Penentu Kemenangan. Artinya karena kita tahu Pilpres ini tidak ada sosok tokoh bakal capres pada waktu itu yang memiliki elektabilitas secara meyakinkan di atas 40 atau 50%, sehingga butuh tambalan suara dari tokoh cawapres. Karena itu cawapres menjadi salah satu variabel penting dalam mengukur potensi kemenangan. Nah, dengan situasi sekarang semua sudah bertemu cawapresnya? Ya, saya kira cawapres juga akan menentukan seberapa besar perolehan suara dari tiap paslon ini. Misalnya kita lihat Mas Ganjar Mahfud MD. Dari sisi ideologi, mereka simbol dari ideologi besar di Indonesia antara nasionalis dan hijau. Ya. Antara Islam dan nasionalis. Apakah kemudian itu berdaya ungkit elektoral? Secara elektabilitas masih kita uji. Tetapi secara ceruk suara mereka potensi untuk merebut di 2 segmen ini. Kenapa PDIP Bu Mega memilih Pak Mahfud MD? Saya kira karena dia berbicara memperbesar potensi kemenangan Mas Ganjar. Karena Mas Ganjar nasionalis, maka butuh ceruk dari Islam, kelompok-kelompok santri. Begitu pula di kandidat lain, saya kira variabel-variabel kombinasi capres-cawapres ini kan kombinasi idealis, programatik maupun kombinasi elektoral. Mantap ini. Idealis, programatik dan elektoral. Baik, saya langsung juga ke Bang Atari. Ini tadi soal 1 putaran. Ya. Apakah mungkin dengan situasi sekarang 1 putaran? Kalau kita membaca dari hasil survei Trust Indonesia juga, dan kita juga melakukan studi komparasi terhadap beberapa hasil survei, terutama dari Ipsos Public Affair, karena ini harus menjadi acuan ini menurut saya. Ipsos dan Trust. Yang kami lihat pertama kali itu adalah tren pemilih di daerah. Di setiap daerah ternyata hampir semua capres, pasangan cawapres yang kemarin memposisikan dirinya sudah siap untuk maju, itu mendapatkan dukungan yang hampir semuanya mendapatkan 30%. Artinya ada yang
nomor 1 yang 30%, nomor 2 yang 30%, atau nomor 3 yang 30% ke atas. Maksud saya, dari varian perbedaan suara ini, menurut saya ini sebuah bentuk dari dinamika pemilih yang hari ini merasa bahwa ya semuanya punya peluang yang sama. Kalau seandainya di bawah saja sudah menunjukkan bahwa 3 dari pasangan calon ini punya peluang yang sama, kenapa kita harus percaya bahwa satu putaran ini terjadi gitu? Karena kalau logikanya nggak mungkin bisa terjadi. Yang kita mesti lihat juga adalah seberapa besar pengaruh iklim politik terhadap terbentuknya satu putaran. Apa saja itu? Iklim politik menurut saya yang pertama tentu adanya ya penetrasi dari kekuasaan misalnya. Penetrasi kekuasaan. Karena menurut saya kalau seandainya penetrasi kekuasaan itu memang dilakukan, ya bisa saja itu terjadi. Tapi saya sangat yakin bahwa Pak Presiden dengan Akan fair play ya. akan fair play. Dan itu yang kita tunggu. Kalau seandainya penetrasi kekuasaan itu dilakukan, tentu ini juga tidak akan mudah. Akan ada perlawanan dalam konteks politik, sosial, dan budaya tentunya. Karena tidak mungkin itu bisa terjadi begitu saja. Pasti ada kelompok-kelompok yang menentang. Nah, kita tidak ingin terjadi lagi. Walaupun sebenarnya itu mungkin sekali terjadi. Artinya itu faktor pertama yang menurut saya agak sulit menyatakan bahwa ini akan terjadi satu putaran. Yang kedua menurut saya itu bisa terjadi kalau seandainya ada konsolidasi di antara dua paslon untuk ya saling berkolaborasi di posisi kemenangan salah satu calon presiden dan wakil presiden. Tapi kalau saya melihat dalam kondisi sekarang semuanya ngotot ingin jadi. Jadi agak sulit. Nah, teori ini pernah terjadi mungkin bukan di sini, tapi di beberapa negara itu pernah terjadi. Ada yang Turki ya, belum masuk ke dalam kontestasi, tetapi sudah ada pembahasan, gitu kan? Artinya mereka sudah berkolaborasi secara teknis, walaupun secara aklamasi itu belum dilakukan. Artinya ya mereka sudah mengatakan ya udah saya ngikut aja, gitu kan? Yang penting nanti gimana supaya kabinetnya bisa dibagi rata, itu mungkin bisa. Nah, itu pola yang kedua. Tapi dalam konteks keindonesiaan hari ini, demokrasi kita menunjukkan bahwa 3 pasangan calon presiden kali ini itu mewakili kelompok yang berbeda. Kelompok yang berbeda. Kekuatan politik yang berbeda. Sehingga agak sangat sulit untuk terjadi. Dan yang terakhir, ini mungkin saja bisa terjadi kalau seandainya ada satu sistem kecurangan yang luar biasa, gitu. Kalau tadi kan kalau kekuasaan itu fair. Tapi kalau ada sistem kecurangan seperti yang kemarin Pak Ganjar tiba-tiba bicara masalah kecurangan sementara tidak ada angin, tidak ada hujan bahwa ini akan terjadi curang. Artinya ini adalah sebuah warning. Demokrasi kita terancam. Demokrasi kita terancam. Artinya bab ini agak sangat sulit untuk disuarakan di media. Karena ya belum tentu ini akan jadi bahasan publik. Ini pasti bahasan elit. Nah, kalau seandainya mungkin itu terjadi, ya bisa saja satu putaran itu bisa dilakukan. Nah, artinya dari 3 kemungkinan-kemungkinan ini, menurut saya 3-tiganya itu sepertinya agak sulit untuk dilakukan. Mengingat hari ini semuanya sudah bersepakat bahwa ya setiap kelompok yang ingin masuk ke dalam gelanggang politik itu harus menunjukkan kedewasaannya dalam berpolitik. Dan saya melihat bahwa ada keseriusan di antara beberapa kelompok yang mendukung 3 paslon ini untuk sama-sama menjaga demokrasi kita menjadi lebih baik. Ada yang menyebut, saya ke Mas Arief, ada yang menyebut sosok Gibran sebagai cawapres nih memberi keuntungan banyak bagi Prabowo karena beliau wali kota di Solo. Bukan karena anak presiden ya, tapi karena beliau wali kota Solo, kemudian paling muda di antara yang lain gitu ya. Dan yang ketiga ya sekarang kemarin saya beberapa data lembaga survei saya lihat pemilih muda itu banyak di
di apa di segmennya Prabowo sama Gibran, karena salah satunya memilih Gibran sebagai anak muda. Nah, apakah persoalan cawapres, sosok Gibran sebagai cawapres ini juga mempengaruhi kuat tadi potensi akan tingginya suara Prabowo? Iya, soal Mas Gibran jadi cawapres Prabowo itu bisa positif maupun bisa negatif secara elektabilitas. Bisa positif ketika sosial kapital Gibran Rakabuming itu bisa dikapitalisasi dengan baik dan benar. Modal dia jelas representasi milenial secara usia, meskipun beberapa pihak ada yang menuding misalnya Amin Rais sebagai milenial gadungan. Kedua, dia wali kota Solo. Yang tentu saja diakui atau tidak punya basis pendukung yang kuat di sana. Dia memiliki pengalaman, meskipun hanya 2 tahun. Dari pengalaman itu kemudian bisa jadi bahan campaign untuk meyakinkan publik. Ketiga, yang modal paling terbesar Mas Gibran adalah anak Jokowi, anak presiden. Oh, jadi itu modal terbesar ya? Modal terbesar. Kalau kemudian itu bisa dikelola dan dijadikan strategi politik, bahan kampanye, bahan untuk mendaur ulang elektabilitas, saya kira potensi untuk naik terbuka lebar. Tetapi juga bisa negatif, misalnya ketika lawan atau kompetitor menghembuskan atau menyerang isu-isu dinasti politik, KKN, itu sejauh mana? Ini tentu kembali ke publik, bagaimana masing-masing kandidat maupun tim sukses dalam mempengaruhi persepsi publik. Antara isu milenial, misal milenial berprestasi dengan dinasti politik dengan KKN misalnya. Ini kan akan selalu terjadi pertarungan wacana yang sadar langsung atau tidak akan mempengaruhi persepsi publik. Akan ke bandul mana pemilih itu? Dari itulah kemudian kita bisa melihat positif dan negatif trennya. Kalau naik berarti tren Gibran membawa dampak berkah elektoral bagi Prabowo Subianto. Kalau sebaliknya ya berarti publik menilai Gibran tidak layak, tidak representatif sehingga elektabilitas tidak bisa menambah. Bang Azhar, ada komen terkait sosok Gibran? Ya, kalau saya menilai dalam konteks pertarungan politik tingkat elit, bahwa ada kepentingan yang dibangun. Kepentingan ini tentu akan didukung oleh sosok yang merepresentasikan kepentingan itu. Misalnya tadi Mas Gibran merepresentasikan Jokowi begitu. Betul. Kalau seandainya kepentingan ini memang mampu tidak hanya sekedar direpresentasikan ke bawah, tapi menjadi alat perjuangan. Karena kalau seandainya dia tidak menjadi alat perjuangan, ya belum tentu ini akan bergerak kepada kekuatan elektoral. Kekuatan elektoral itu kan yang pertama dilihat siapa patronnya. Siapa patronnya? Patron itu adalah sosok yang diikuti, sosok yang dipercaya untuk diikuti. Artinya dia bisa menjadi lokomotif terhadap perjuangan yang sudah dilakukan selama ini. Kalau ternyata memang itu terjadi dalam konteks kekuatan Jokowi, saya yakin ya bisa saja mungkin kelompok ini akan menang. Tapi kan belum tentu itu mampu, seperti kata beliau tadi, Mas Arief, bahwa kalau ternyata itu tidak mampu dikapitalisasi, itu justru bisa menjadi bumerang, blunder menyerang dirinya sendiri. Kenapa? Karena di tempat lain, di kelompok-kelompok yang lain itu ada kekuatan-kekuatan yang membentuk sebuah lokomotif pergerakannya masing-masing. Contoh misalnya PDIP, yang dalam tanda kutip beberapa tokohnya merasa ditinggalkan oleh Pak Jokowi misalnya. Ini bisa menjadi satu kekuatan. Kalau itu dikapitalisasi, kemudian membentuk sebuah lokomotif pergerakan perlawanan terhadap pembangunan yang selama ini sudah dilakukan secara bersama-sama, bisa jadi mungkin gerbong yang selama ini ada bersama Pak Jokowi akan pindah kepada PDIP. Nah, di sisi lain kita lihat misalnya Anies Muhaimin. Ada ekspos perubahan di sana. Betul. Kan mereka fokus dan mereka komitmen
sampai hari ini tetap menggaungkan ide perubahan. Nah, ide perubahan ini kalau seandainya ditangkap oleh publik sebagai salah satu solusi dari permasalahan yang dialami oleh dinamika politik, ini bisa jadi sebuah lokomotif pergerakan sendiri. Dan ini akan membawa gerbong-gerbong kekuatan yang kecewa terhadap pertarungan politik di tingkat elit. Itu yang saya bilang bahwa ada kemungkinan itu terjadi. Sehingga kita tidak bisa menilai dalam konteks perspektif publik secara umum. Tetap akan ada. Kalau saya membahasakan dinamika politik tingkat elit dan dari tingkat grassroots, itu bisa saja terjadi dan itu kadang tidak disangka-sangka, begitu. Sebelum kita closing statement, satu pertanyaan terakhir saya mewakili publik ya. Jadi publik ini kan selalu saja juga bukan terpecah, tetapi selalu kemudian kebingungan melihat hasil survei. Kalau dalam bahasa sederhana mereka, lembaga survei A menangkan pasangan A, lembaga survei B memenangkan pasangan B. Sebagai publik itu seperti apa semestinya melihat perbedaan hasil survei ini? Dan kalau memang misalnya publik percaya, oh ya ini kayaknya konsultan politik ngerangkap nih, apa yang bisa dilakukan oleh publik untuk, oh ya saya nggak mau percaya Anda lagi? Kira-kira seperti apa yang bisa dilakukan oleh publik ketika melihat perbedaan data hasil survei ini? Ya, terima kasih Mas Michael. Saya kira lembaga survei mengeluarkan rilis yang berbeda-beda. Bagi publik saya kira bisa menjadi salah satu referensi dalam melihat dinamika politik. Publik memiliki hak juga untuk kemudian memberikan penilaian sejauh mana kredibilitas atau kualitas dari survei-survei yang dikeluarkan oleh lembaga survei. Saya kira publik harus kritis atau harus melihat rekam jejak reputasi lembaga survei tersebut, sehingga mana yang harus kita jadikan referensi dan mana yang kita harus tidak jadikan referensi. Dari situlah kemudian lembaga survei juga dituntut untuk menanamkan atau membangun reputasinya agar kredibel dan dipercaya oleh publik. Semakin kredibel lembaga survei tersebut, tentu publik tidak akan banyak bertanya. Tetapi semakin jeblok reputasi tersebut, tentu data yang dikeluarkan oleh lembaga survei akan dianggap hanya sampah saja. Saya kira itu. Luar dianggap seperti sampah. Siap. Bang Azhari, terkait itu apa yang bisa dilakukan publik? Yang jelas kami ingin menjelaskan bahwa hari ini Trust Indonesia itu tidak membantu calon presiden manapun. Siap. Sehingga apapun hasil riset yang kami keluarkan itu kredibel. Itu dulu. Terkait dengan masalah publik, justru sebenarnya hari ini demokrasi itu dibangun atas dasar kecerdasan publik. Kecerdasan dari publik menilai tentang demokratisasi di Indonesia itu diuji di kontestasi ini. Caranya bagaimana? Mereka harus terlibat. Dan fenomena ini itu bisa menjadi sebuah alasan atau alibi yang sangat kuat untuk melibatkan diri ke dalam sebuah proses kontestasi ini. Maka penting sekali bagi negara, khususnya penyelenggara KPU, Bawaslu, untuk menyediakan ruang kepada publik. Partisipasi publik harus dibangun Lewat pemantau independen. Ini sebenarnya sudah ada, tetapi belum diundangkan. Kita nggak tahu kenapa. Maka penting sekali lembaga survei, lembaga riset politik, atau lembaga sosial politik, atau bahkan lembaga think tank sekalipun yang terlibat dalam pemenangan, itu hadir untuk menjaga kualitas demokrasi kita dalam pemilu kali ini. Kita tidak ingin apa yang disampaikan Pak Ganjar kemarin itu terjadi. Bisa saja mungkin ini sebagai salah satu tanda bahwa warning ya. Ya, bisa saja akan terjadi sesuatu yang mungkin lebih parah daripada yang sebelumnya. Makanya penting sekali untuk melibatkan warga, melibatkan publik dalam hal ini, agar supaya kita meyakini bahwa kualitas dari kontestasi politik kita kali ini itu jauh lebih baik.
Baik, saya dititipin sponsor lagi pertanyaan. Trust belum kasih tahu hasil survei Trust terakhir tuh di mana peta 3 kontestan ini? Ya, yang jelas ada kenaikan dari 3 kontestan di beberapa provinsi tertentu. Yang jelas kami tidak ingin sampaikan. Oh, tidak boleh dulu ya. Ya, artinya kan kita sedang bicara dalam konteks penelitian. Baik. Artinya kita tidak ingin mengubah opini publik untuk memilih salah satu calon, tapi bagi kami yang paling penting adalah bagaimana dalam setiap pemaparan hasil riset dan hasil penelitian dari kita dan teman-teman lembaga survei itu just memberikan pencerdasan kepada pemilih, memberikan ruang kepada pemilih untuk ikut terlibat di dalam kontestasi, jangan golput dan ya menjadi sebuah daya rangsang agar politik kita kali ini benar-benar jujur, adil dan bebas dari tekanan politik tertentu. Baik, closing statement Mas Arief terkait tema hari ini. Ya, saya kira jelang Pilpres Pileg menjadi hari-hari yang menarik bagi masyarakat Indonesia karena masyarakat akan menggunakan hak pilihnya, menggunakan hak politiknya yang akan menentukan masa depan kita minimal selama 5 tahun baik sebagai presiden maupun di legislatif. Karena itu masyarakat saya kira bisa menggunakan hasil-hasil survei sebagai referensi untuk menilai sejauh mana bobot dan kualitas dari masing-masing kandidat capres, cawapres maupun calon legislatif. Dari situlah fungsi lembaga survei ketika menjaga kualitas dan reputasinya memberikan edukasi dan pencerdasan publik bagi peningkatan kualitas demokrasi di Indonesia. Baik, makasih, mantap sekali. Bang Azari, closing statement? Oke, jadi saya nggak apa-apa sampaikan sedikit saja terkait dengan hasil riset kita bahwa kalau dulu itu ada perbedaan dari 3 pasangan. Sebenarnya waktu itu masih dalam bentuk simulasi calon presiden karena pada saat berpasangan ternyata hasilnya hampir sama. Artinya perbedaan angkanya itu justru semakin tipis. Ini menunjukkan betapa bahwa kontestasi ini akan menjadi sangat menarik. Untuk mengatakan sengit ya, menarik. Iya, menarik. Artinya amat sangat disayangkan kalau kita tidak melibatkan diri di dalam kontestasi ini. Paling tidak kita mengerti siapa yang kita harus hubungi untuk memberikan kontribusi aktif terhadap pemenangan dari salah satu calon yang dia rasa itu mewakili visi kepemimpinan untuk Indonesia ke depan. Baik, terima kasih Bang Azari, Mas Arief Nurul Imam. Analisisnya menarik, tegas sekali. Bang Azari juga sama. Baik, teman-teman YouTuber, netizen sekalian, jadi sudah banyak sekali tadi penjelasan. Memang waktunya kita batasi sekitar 40 menit ya, agar kemudian teman-teman terus mengikuti channel ini dan mengetahui posisi yang tadi disebut oleh Bang Azari sebagai masyarakat itu harus terus berpartisipasi dalam politik agar demokrasi kita makin lama makin bagus. Saya kira itu. Jumpa lagi Trust Podcast berikutnya. Trust Podcast, Talk with Trust. Terima kasih banyak. Terima kasih.